karenanya kita dapat berkumpul secara virtual. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari langsung saja kita simak pemaparan dari narasumber kita yang sangat luar biasa yang akan memaparkan kondisi regional Banten sampai dengan bulan Juli 2022, yaitu Bapak Rahmat Subagio selaku Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Provinsi Banten. Kepada Bapak Rahmat Subagio, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Gila. Yang saya hormati para Pak Kanwil dan KPU di Seprovinsi Banten, Pak Kanwil Perben, Ibu Kanwil DJKN, Pak Kanwil Pajak, Ibu KPU Soekarno-Hatta, serta rekan-rekan semua, juga yang saya hormati rekan-rekan di Pemda Provinsi Banten, rekan-rekan dari media massa, serta seluruh peserta di sosialisasi publikasi APBN kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pertama tentunya kita panjatkan bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa bersama untuk sharing informasi dan mungkin nanti bisa memberikan masukan atau memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara, khususnya untuk Provinsi Banten. Baik, saya akan coba mulai memberikan keterangan terkait dengan APBN, khususnya APBN di Provinsi Banten. Di lingkungan ekonomi global saat pandemi COVID-19 memasuki tahun ketiga, situasinya tidak baik-baik saja, yaitu menyebabkan terjadinya disrupsi sisi supply. Artinya, produk-produk atau distribusi barang masih belum berjalan dengan lancar atau belum normal kembali. Akibatnya, sisi produksi tidak dapat memenuhi permintaan akan barang yang mulai normal seiring dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Normalisasi sisi produksi setelah 2 tahun lebih terkena pandemi ternyata tidak begitu saja mudah terjadi. Masih dalam kondisi pemulihan tersebut, muncul kondisi geopolitik yang eskalatif, yaitu ketegangan bahkan sampai terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina. Dan sekarang ketegangan juga terjadi di Taiwan. Kondisi ini menimbulkan tambahan risiko pada disrupsi sisi supply. Sementara di sisi lainnya beberapa negara selama pandemi melakukan counter cyclical melalui stimulus fiskal dan moneter sehingga permintaan mulai berangsur-angsur pulih. Dengan adanya disrupsi sisi supply akibat pandemi dan ketegangan geopolitik, sedangkan demand side meningkat, maka terjadilah inflasi global yang saat ini melonjak. Inflasi di Banten perlu diwaspadai, terutama imbas inflasi global meskipun masih relatif terkendali pada angka 4,88% di bulan Juli 2022. Di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja, ekonomi Banten triwulan 2 tahun 2022 memperlihatkan kinerja bahwa perekonomian Banten sudah berada pada fase pemulihan terhadap penurunan yang terjadi di 2 atau 1,5 tahun terakhir. Di triwulan kedua tahun 2022, ekonomi Banten tumbuh 5,70%. Sudah di atas kondisi pra-Covid, seperti kalau kita lihat triwulan 2 tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,35%. Pertumbuhan signifikan di triwulan 2 tahun 2022 didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat yang mengalami kenaikan sebesar 4,8%. Ini adalah pertumbuhan yang sangat tinggi. Kalau kita bandingkan dengan konsumsi rumah tangga di Banten periode sebelumnya yang terkena pukulan pandemi COVID-19 karena memang adanya pembatasan. Masyarakat tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pada saat kasus COVID melonjak, sehingga kita melihat konsumsi mengalami kontraksi, bahkan tidak tumbuh. Konsumsi pemerintah di tahun 2022 mengalami kontraksi seiring dengan menurunnya belanja penanganan pandemi. Investasi di Banten juga mulai menunjukkan pemulihan.
namun belum sekuat yang diharapkan. Kalau kita lihat data investasi triwulan 1 tahun 2022 tumbuh 2,7% dan triwulan 2 tumbuh 2,3%. Diharapkan investasi di Banten semakin menguat seiring dengan optimisme pemulihan ekonomi di regional Banten dan Indonesia. Yang juga turut menjadi penyumbang bagi pertumbuhan ekonomi Banten di tahun 2022 ini adalah tetap terjaganya pertumbuhan ekspor sebesar 10,7% di triwulan 1 dan sebesar 8,96% di triwulan 2. Secara sektoral, kontribusi dominan perekonomian Banten, yaitu industri pengolahan pada triwulan 2 tahun 2022, tumbuh 4,26% dan berkontribusi terbesar terhadap pertumbuhan, yaitu 1,43%. Kemudian sektor penunjang pariwisata yang selama tahun 2020-2021 terdampak COVID-19 di triwulan 2 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Sektor akomodasi dan makanan serta minuman tumbuh 7,52% dan berkontribusi terhadap pertumbuhan sebesar 0,19%. Sedang sektor transportasi bersama dengan pergudangan tumbuh 28,73% dengan kontribusi sebesar 1,37%. Momentum pertumbuhan ekonomi yang cukup konstan di 2 triwulan selama tahun 2022 menunjukkan pemulihan sudah sesuai dengan jalurnya. Merespon kondisi pandemi yang masih belum berakhir dan terjadi konflik geopolitik, APBN sampai dengan 31 Juli 2022 telah membelanjakan sebesar 13,72 triliun di wilayah Banten. Jumlah ini setara 52,98% dari pagu APBN 2022. Artinya dari bulan Agustus sampai dengan Desember nanti di tahun 2022 ini, dana APBN yang akan dibelanjakan di Banten masih 47,02% dari APBN. Diharapkan kenaikan realisasi belanja dapat meningkat di semester kedua 2022 ini. Belanja KL per 31 Juli sebesar 4,51% atau 45,21%. Mohon maaf, sebesar 4,51 triliun atau 45,21% dari pagu anggaran. Penyerapan terbesar dan cukup signifikan dari belanja KL adalah pembayaran komponen belanja pegawai. Di antaranya belanja gaji dan tunjangan termasuk gaji ke-13 dan THR berikut 50% tunjangan kinerja. Belanja APBN berikutnya adalah transfer ke daerah dan dana desa yang mencapai 9,21 triliun atau 57,85% dari alokasi. Realisasi transfer ke daerah ini termasuk di dalamnya untuk membiayai operasi sekolah-sekolah di Banten yang sudah mulai belajar secara fisik tatap muka. Secara detail, belanja APBN Banten sampai 31 Juli terdiri dari atas belanja KL atau belanja pemerintah pusat sebesar 4,51 triliun dan belanja TKDD sebesar 9,21 triliun. Untuk belanja KL dimanfaatkan untuk belanja pegawai, belanja barang atau belanja operasional Satker KL, dan belanja modal. Hingga 31 Juli 2022 ini, realisasi belanja pegawai mencapai 58,13% dari yang dianggarkan, atau senilai 2,13 triliun. Dan belanja untuk kegiatan operasional Satker sebesar 1,81 triliun atau 42,59% dari anggaran. Sementara itu, belanja modal baru terrealisasi 27,52% dari pagu anggaran, turun 32,86%. Kemudian hingga 31 Juli 2022, pemerintah telah merealisasikan penyaluran belanja untuk belanja transfer ke daerah dan dana desa mencapai 9,21 triliun atau 57,85% dari total anggaran transfer. Realisasi belanja transfer ini sedikit lebih besar, 1,96% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
penyaluran DAK fisik mengalami kenaikan yang tajam, yaitu 78,98%. Meskipun anggaran DAK fisik tahun 2022 menurun 27,57% dibanding pagu anggaran tahun lalu. Kinerja penyaluran DAK fisik mengalami pertumbuhan positif karena proses lelang dan pengajuan syarat salur lebih cepat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan kinerja penyaluran dana insentif daerah atau DID yang lebih rendah disebabkan pagu alokasi DID tidak sebesar tahun lalu. Kemudian penurunan penyaluran DAK non-fisik dari sebesar 61,69% per 31 Juli tahun lalu menjadi 60,13% di tahun ini. Bukan berarti terjadi pengurangan biaya operasional sekolah atau puskesmas, namun karena proses verifikasi sisa dana BOS tahun sebelumnya yang masih berlangsung dan penurunan pagu dana tunjangan provinsi guru untuk wilayah Banten. Kinerja dari APBD konsolidasian 9 Pemda di Banten per 31 Juli juga menggambarkan pemulihan ekonomi di daerah yang dapat dilihat pendapatan asli daerah yang meningkat sebesar 9,10%. Jenis pajak yang bersifat konsumtif naik cukup tajam, seperti pajak hotel yang tumbuh 31,67%, kemudian pajak restoran naik 34,02%, dan pajak hiburan naik 25,20%, serta pajak parkir tumbuh 15,43%. Kenaikan pajak konsumtif ini dapat menjadi tanda kalau ekonomi di Banten mulai membaik. Terlebih kenaikan pajak konsumtif tersebut bukan akibat tarif yang dinaikkan, tetapi merupakan pajak-pajak yang dikumpulkan pemerintah daerah karena aktivitas hotel, restoran, dan hiburan mulai pulih. Untuk retribusi juga mulai memperlihatkan aktivitas yang mulai menuju pemulihan, seperti ditunjukkan kenaikan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang tumbuh 162,77%. Dan retribusi pelayanan kesehatan yang tumbuh 191,47%. Ini artinya sudah semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan sarana olahraga seperti fitness center dan fasilitas layanan yang menunjang kesehatan. Sedangkan retribusi daerah yang mencatatkan penurunan signifikan adalah perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing. Lebih rendah 67,11%. Untuk kinerja belanja APBD konsolidasian hingga 31 Juli sebesar 13,73 triliun, mengalami penurunan sebesar 3,06% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dilihat per jenis belanja menunjukkan bahwa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal masing-masing tumbuh 4,06%, 11,55%, dan 13,31%. Sedang belanja lainnya turun 3,06%. Di antaranya belanja bantuan tak terduga turun 74,42%, belanja bantuan sosial kepada masyarakat turun 77,49%, dan belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya turun 91,33%. Pemerintah juga membelanjakan APBN untuk membantu menjaga daya beli masyarakat di wilayah Banten melalui Bansos pada program percepatan pemulihan ekonomi nasional yang disalurkan melalui APBN pusat. Sedangkan Bansos yang disalurkan melalui Satker KL dan OPD di Banten berupa BLT Desa dan KIP untuk mahasiswa. Hingga 5 Agustus, belanja Bansos dalam rangka isi PEN untuk wilayah Banten mencapai 2,7 triliun, yang dimanfaatkan untuk penanganan kesehatan telah disalurkan sebesar 976,2 miliar. Perlindungan masyarakat 1,52 triliun, dan untuk penguatan pemulihan ekonomi sebesar 286,88 miliar. Selanjutnya, APBN dari sisi penerimaan negara per 31 Juli memperlihatkan pertumbuhan yang sangat impresif.
Untuk penerimaan pajak sudah terkumpul 39,35 triliun atau 68,46% dari target APBN, mengalami pertumbuhan 33,27%. Penerimaan pajak sebesar 39,35 triliun terdiri dari PPH non migas mencapai 19,18 triliun atau 71,54% dari target APBN 2022. PPN dan PPNBM sebesar 19,97 triliun atau 65,89% dari target. PBB dan BPHTB sebesar 12,20 miliar dan pajak lainnya sebesar 186,48 miliar. Kalau dilihat dari jenis pajaknya, terlihat bahwa secara kumulatif semua jenis pajak dominan mencatat pertumbuhan positif. PPH pasal 21 meningkat sejalan dengan pemulihan ekonomi yang berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja. PPH pasal 22 import di bulan Juli 2022 dan secara kumulatif mengalami kenaikan, didorong oleh pemulihan ekonomi yang berdampak aktivitas import yang terus meningkat. PPH badan tumbuh tinggi karena mulai membaiknya kinerja korporasi setelah mengalami tekanan pandemi COVID-19. Selain itu, pertumbuhan juga terjadi karena adanya dinamisasi PPH pasal 25. Pertumbuhan pada PPH final tahun 2022 ditopang oleh program pengungkapan sukarela atau PPS yang mulai berlaku pada awal tahun 2022 ini. PPNDN dan PPN import mengalami kenaikan disebabkan oleh kenaikan tarif PPN yang naik menjadi 11% yang berlaku mulai tanggal 1 April 2022. Kenaikan penerimaan pajak yang sangat kuat disebabkan antara lain adanya kebijakan kenaikan PPN sebesar 11%, program pengungkapan sukarela, dan pemulihan ekonomi yang makin baik. Berikutnya, penerimaan kepabeanan cukai sampai dengan 31 Juli 2022 terrealisasi 7,04 triliun atau 62,70% dari target APBN 2022. Capaian ini mengalami pertumbuhan sebesar 23,24% dibandingkan periode yang sama tahun 2021, yang didorong oleh kinerja positif seluruh komponen penerimaan. Bea masuk tercatat tumbuh 21,09% yang didorong oleh kinerja import nasional, terutama barang konsumsi dan kebutuhan bahan baku atau bahan penolong kebutuhan industri raw sugar. Penerimaan cukai tumbuh 29,97% yang dipengaruhi implementasi kebijakan, dalam hal ini berkaitan dengan pelunasan cukai dan pengawasan di bidang cukai. Dan bea keluar juga mengalami pertumbuhan sebesar 217,96% yang didorong oleh tingginya harga produk turunan pengolahan kelapa sawit. Seiring dengan belum berakhirnya pandemi, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan berbagai fasilitas dalam rangka penanggulangan COVID-19. Di antaranya insentif fiskal import alkes sebesar 40,62 miliar untuk fasilitas bea masuk dan 91,65 miliar fasilitas pajak. Kemudian insentif fiskal import vaksin sebesar 175,76 miliar. Fasilitas bea masuk dan 566,49 miliar untuk fasilitas pajak, serta insentif fiskal dunia usaha dengan memberikan nilai pembebasan melalui fasilitas KIT, kemudian impor tujuan ekspor, sebesar 269,90 miliar. Dan nilai pengembalian dari fasilitas KIT mencapai 39,44 miliar. Untuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP hingga 31 Juli terrealisasi 1,3 triliun atau 65,42% dari target APBN dan tumbuh 30,06% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021.
Realisasi PNBP bersumber dari dua komponen, yaitu pendapatan PNBP Badan Layanan Umum dan PNBP lainnya. Capaian realisasi PNBP BLU tercatat 62,37% dari total pendapatan PNBP. Sisanya diperoleh dari sumber PNBP lainnya. Untuk PNBP BLU hingga 31 Juli 2022 tercapai sebesar 812,25 miliar atau 56,99% dari target dan tumbuh 16,18% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Sumber pendapatan utama PNBP BLU didominasi oleh BLU Pendidikan yang mencapai 87,79% dari realisasi PNBP BLU dan mayoritas berasal dari Satker Universitas Terbuka. Sedangkan pendapatan PNBP selain dari BLU atau yang berasal dari PNBP lainnya mencapai 490,02 miliar atau 86,69% dari target yang ditetapkan di APBN 2022. Capaian 490 miliar ini tumbuh 62,20% dibandingkan realisasi PNBP lainnya per 31 Juli 2021. Adapun capaian realisasi PNBP yang dihimpun oleh Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten sebesar 58,28 miliar atau 100,95% dari target. PNBP yang dikumpulkan oleh DJKN lingkup Kanwil Banten berasal dari beberapa sumber. Di antaranya, pokok lelang mencapai 791,47 juta atau 56,53% dari target. PNBP lelang mencapai 28,99 miliar atau 76,53% dari target. PNBP pengelolaan aset terrealisasi 29,70 miliar atau 146,92% dari target. Dan PNBP pengelolaan PN yang menyumbangkan 139,28 juta atau 84,76% dari target. Selain capaian kinerja di atas, DJKN melalui Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMN dalam mendukung proyek strategis nasional diberikan penugasan untuk melakukan pendanaan tanah atas infrastruktur PSN di wilayah Provinsi Banten. Dengan realisasi di bulan Juli 2022 sebesar 373,94 miliar. Dengan rincian sebagai berikut, jalan tol sebesar 190,63 miliar, bendungan sebesar 162,86 miliar, dan penyediaan air baku sebesar 20,45 miliar. Sebagai penutup, seluruh jajaran Kementerian Keuangan di Provinsi Banten terus mendorong peningkatan kinerja fiskal regional di Provinsi Banten, di antaranya menjaga effort yang kuat di bidang pendapatan negara, baik dari sisi perpajakan, kepabeanan, dan cukai, serta PNBP. Yang kedua, melaksanakan kebijakan realokasi dan refocusing belanja pemerintah dengan mengutamakan belanja perlindungan sosial. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola aset milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berikutnya, mendorong percepatan penyaluran DAK fisik dan dana desa. Yang kelima, meningkatkan kapasitas fiskal yang berorientasi pada pelayanan publik seiring implementasi tata kelola otonomi khusus sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Selanjutnya, memastikan pelaksanaan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang menunjang iklim investasi dan keadilan bagi masyarakat luas. Berikutnya, perlu dukungan pemerintah daerah, aparat penegak hukum terkait, dan masyarakat dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, khususnya terkait miras,
rokok ilegal, dan perizinan tempat penjualan eceran. Terakhir, pemanfaatan klinik ekspor dan dukungan UMKM dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan kondisi APBN di Provinsi Banten, dan kalau nanti ada pertanyaan atau respon dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semua bisa disampaikan, karena di saat bersamaan ini juga dihadiri oleh Kak Kanwil dari DJKN, dari perbendaraan, dari pajak, dan kepala kantor utama Soekarno-Hatta. Saya sendiri di Bea Cukai, jadi kalau nanti ada pertanyaan berkaitan dengan teknis yang terkait dengan kanwil-kanwil yang tadi saya sebutkan, dapat langsung dijawab oleh rekan-rekan dari kanwil tersebut. Itu mungkin Mbak Akila, saya kembalikan ke Mbak Akila untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas pemaparannya yang luar biasa. Selanjutnya mohon izin kepada Bapak Ibu, apabila ada tanggapan kami persilahkan. Baik, mohon izin Mbak Moderator. Dipersilakan. Boleh langsung. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kami mengucapkan terima kasih atas diundangnya kami dari bagian dari media yang ada di wilayah Banten. Perkenalkan kami dari Mercusuar News Institute. Ya, salah satu respon kebijakan dari jajaran Kemenq di Banten yang terus mendorong untuk peningkatan kinerja fiskal ya di regional Provinsi Banten. Di antaranya adalah dukungan UMKM dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional. Seperti itu ya tadi disampaikan. Nah, sekarang ini semua kementerian ataupun pemerintah daerah sedang gencar-gencarnya menggalakkan UMKM. Namun di lapangan para pelaku UMKM sepertinya belum merasakan betul, gitu, Pak. Boleh dikasih informasi, Pak, satu sampel saja UMKM yang dibina oleh masing-masing kanwil dan sejauh mana Bapak Ibu membantunya, misalkan membantu pendanaannya, kemudian promosinya, maupun proses terkait izinnya. Nah, demikian mungkin yang jadi pertanyaan kami. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Akila, langsung dijawab atau dikumpul dulu? boleh. Langsung aja ya. Baik, terima kasih dari Mercusuar News nih tadi. Baik, ini mungkin yang pertama tentunya terima kasih ya informasi seperti ini. Memang ini mungkin ada ini juga ya, ada evaluasi buat kami semua Kemenq nanti kita harus memberikan update perkembangan apa yang kita upayakan ke publik gitu ya. Nah ini mungkin publikasinya yang kurang, tapi nggak masalah. Mungkin informasi. Jadi kami di Kemenq di Provinsi Banten sudah melebur yang disebut dengan Kemenq 1, dan masing-masing memang punya binaan. Dan kita sekarang juga malah meleburnya semakin luas. Tidak hanya di Kemenq, kita sudah bergabung dengan BI, kemudian dengan semua perbankan gitu ya, semua unit-unit yang bisa kita gabungkan. Kedua, kita juga selalu menampung permasalahan yang dihadapi oleh UMKM kita. Jadi kalau secara garis besar UMKM kita ini ada yang bermain di lokal, ada yang kita dorong untuk ekspor. Karena biasanya kompetisi di dalam cukup berat gitu ya, kita coba menyalurkan ekspor. Nah, kalau ditanya minimal 1, kita malah sudah mungkin rata-rata sudah puluhan angkanya. Di Bea Cukai sendiri, kita kemarin baru saja memberangkatkan memang baru sampel barang-barang contoh dari UMKM kita yang di Provinsi Banten, kita kirim ke Hong Kong untuk ikut pameran.
Di sana kebetulan pertengahan medio Agustus kemarin ada pameran untuk makanan kecil di Hong Kong, dan beberapa perusahaan sudah kita kirim sampelnya dan sudah ada respon dari sana. Sudah ada beberapa yang mempertanyakan mengenai mengenai kualitas gitu ya, kemudian proses bisnisnya dengan UMKM kita, dan mudah-mudahan ini akan segera di follow up. Kemudian kalau yang sudah ekspor, kita punya yang namanya perusahaan parfum, perusahaannya mungkin nggak disebut, itu sudah beberapa kali ekspor ke luar negeri dan sudah cukup menghasilkan devisa. Mudah-mudahan ini terus meningkat. Kemudian ada kerajinan kulit dari Tangerang juga beberapa sudah mengekspor, dan menyusul ada pakan, jadi ada bumbu pecel, bumbu gado-gado yang juga sudah ekspor. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat juga sudah banyak yang mengikuti. Itu yang dari Bea Cukai. Kalau dari pajak, pajak sekarang sudah menyiapkan semacam tempat pajang gitu ya di masing-masing kantornya agar bisa memajang produk-produk UMKM, dan mudah-mudahan juga meningkatkan penjualan mereka. Demikian pula teman-teman di Perben juga demikian, karena Perben ini yang banyak berkaitan dengan sumber-sumber pendanaan, jadi mereka tahu. Kemudian dari Soekarno-Hatta itu malah membantu sampai berkoordinasi dengan perusahaan pengirim, jasa pengiriman, untuk mendapatkan harga khusus pengiriman produk-produk dari UMKM. Jadi kami semua sudah menyatu untuk bagaimana membantu UMKM kita untuk bisa lebih berkompetisi, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Kalau nanti dari mercusuar misalnya perlu data yang lebih lengkap, bisa nanti menghubungi kami, bisa menghubungi dari teman-teman DJKN, dari Bea Cukai, dari pajak, datanya sudah sama-sama ada. Itu mungkin dari saya. Ya, baik. Terima kasih. Izin Pak Rahmat. Oh, silakan Bu Nuning, ini baik. Kepala Perwakilan kita di Provinsi Banten. Makasih Pak Rahmat. Makasih Pak Mas dari Mercusuar News ya. Izin Bapak Ibu semuanya, ini saya mau menambahkan, memang benar seperti yang disampaikan Pak Rahmat, kami sebagai Kemenq 1 di Provinsi Banten, seperti tadi terakhir disampaikan oleh Pak Rahmat bahwa melakukan dukungan yang luar biasa menurut hemat kami ke UMKM, karena masing-masing sesuai dengan perannya. Salah satunya contoh yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat, bagaimana dari sisi Bea Cukai melakukannya mendukung UMKM. Nah, kalau dari sisi kami dari DJKN, kami yang paling utama adalah melakukan bagaimana UMKM itu mendorong transaksinya melalui lelang. Itu yang pertama. Kemudian karena mereka agak masih belum paham mengenai lelang, kita melakukan memberikan pembelajaran dulu seperti itu. Bagaimana mereka melakukan lelang itu. Dan baru-baru ini kami mengumpulkan semua UMKM bekerja sama juga dengan teman-teman Kemenq 1 ini, hampir semuanya juga memberikan kontribusi di dalam hal memberikan pemahamannya, yaitu salah satunya adalah kami melakukan mengundang semua UMKM untuk hadir di dalam hal pelatihan di tempat kami, kurang lebih seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Nah, kami menggandeng BNI, Bank BNI, dan juga satu lagi saya lupa persisnya, tapi terkait dengan kemudahan di dalam standarisasi UMKM. Nah, di sini sangat terbantukan sekali bagi UMKM yang hadir. Bahkan mereka sangat bersyukur dengan diselenggarakannya pelatihan tersebut. Dan mereka juga mendorong akan selalu dilakukan pelatihan-pelatihan tersebut. Yang kedua, yang ketiga, kami juga kemarin melakukan Basar UMKM mendukung dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan. Kami mengundang hampir di ruang parkir kami di DJKN sekitar 20, tapi yang terdaftar ternyata ada 16. Salah satunya adalah Sate Bandeng Ratu Toti dan juga Tangkal Kawung, dan masih banyak lagi yang didaftar kami, Batik Kaserangan. Dan ini saja juga tidak hanya berhenti di sini, kami juga berkomunikasi dan terus berkoordinasi dengan dinas dari
UMKM Pemprov. Jadi artinya Kemenq 1 ini di Provinsi Banten ini tidak hanya slogan saja dukungan, tapi juga memang memberikan hasil nyata, dan itu bisa dirasakan oleh para UMKM. Tidak hanya dari transaksi penjualan secara lokal melalui lelang, tapi juga didorong untuk melaksanakan ekspor juga, dan tentunya bagaimana dikemas yang baik produk tersebut agar supaya bisa diterima oleh kualitinya oleh pihak luar. Tidak hanya itu saja, kami juga memberikan melalui tentu dengan narasumber-sumber yang kami undang pada waktu pelatihan tersebut, bagaimana mereka membiasakan secara transaksi itu secara digital, ya, agar mereka bisa memahami. Nah, baru-baru hari ini dan besok itu Ibu Sri Mulyani barusan membuka negara Islam semua bagaimana mendorong UMKM secara digitalisasi. Nah, baru tadi pagi dibuka oleh beliau. Nah, artinya apa yang kami lakukan di Provinsi Banten ini sangat inline dengan apa yang dilakukan hari ini oleh Ibu Sri Mulyani terkait dengan forum Islamik di dalam hal mendukung UMKM yang ada di negara masing-masing. Itu saja, Mas, mungkin tambahan saya. Makasih. Terima kasih Bu Nuning, mudah-mudahan semakin menjelaskan. Jadi ini juga evaluasi dari mercusuar tadi. Nanti ya, mungkin kalau kita ada kegiatan kita bisa menginfokan ke rekan-rekan media. Iya betul Pak. Kami hanya melalui IG kami ya informasi terkait dengan bagaimana kami mendukung Bapak Ibu semuanya ya, mohon izin menambahkan apa yang saya diingatkan lagi sama Pak Rahmat bahwa memang kami untuk menginformasikan ke masyarakat luas itu memang masih belum, karena kami masih menggunakan IG masing-masing seperti itu ya Pak Rahmat ya, dan kami juga masih di depan kantor kami memasang spanduk dan membagikan flyer-flyer, tapi memang harus lebih luas lagi supaya banyak yang hadir dan banyak yang tahu bahwa UMKM ini memang ada di tengah-tengah kita, dan itu kita dorong melalui Kementerian Keuangan 1. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nuning. Silakan jika ada yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Aisyah dari Media Tempo. Pagi ini bisa bergabung mendengarkan paparan dari Kanwil Bea Cukai Banten. Yang menarik apa yang disampaikan Pak Rahmat, pertumbuhan ekonomi di Banten ini trennya positif. Nah, seperti apa sih sebenarnya peran kepabean Bea Cukai di Banten ini terhadap sumbangsih pajak kepada negara, baik itu pajak dan PNBP ya, penerimaan bukan pajak. Pertanyaan satu. Yang kedua, bagaimana ekspor melalui Bea Cukai sebelum pandemi COVID-19 dan selama COVID dan saat ini setelah atau pasca COVID, apakah ada tren peningkatan dan penurunan? Bagaimana strategi Bea Cukai menghadapi hal ini? Apakah ada perbedaan-perbedaan juga atau pengetatan dari negara-negara dari barang-barang yang kita ekspor? Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih. Tadi dari Mbak Ayu ya? Siap Bapak. Oh, Mbak Ayu dari Tempo. Terima kasih sekali. Ini karena langsung ditujukan ke kami di Bea Cukai, saya coba menjawab ya. Jadi kalau ditanya bagaimana posisi Bea Cukai ya terhadap kegiatan ekspor, kemudian juga terkait dengan impor PNBP, jadi ada tugas utama Bea Cukai. Jadi salah satu dari 4 tugas Bea Cukai adalah memberikan fasilitas kepada para industriawan kita. Nah, ini saling kait-mengkait. Jadi memang ada keunggulan di Provinsi Banten ini. Industrinya sebagian besar adalah pengelola bahan baku menjadi barang jadi
yang dalam kategori industri-industri yang industri berat begitu ya kira-kira ya. Nah, yang pertama dalam kondisi COVID hampir bisa dikatakan tidak begitu berpengaruh, karena tadi ini diperlukan oleh semua pihak. Nah, sedikit pengaruhnya justru di transportasi kemarin yang muncul. Jadi mungkin kita semua mendengar bagaimana kesulitan dari para industri kita atas kelangkaan kontainer misalnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini sudah mulai teratasi dan bisa pulih kembali untuk mendorong ekspor kita. Peningkatannya sudah mulai membaik dan sudah cukup signifikan. Kalau tadi saya sampaikan angka-angkanya, jadi malah pertumbuhannya sudah di atas 1 digit, gitu ya, sudah masuk angka puluhan. Begitu import naik, karena biasanya import di Provinsi Banten ini import bahan baku, berarti industri mulai bergerak. Efek dari itu adalah penerimaan perpajakan juga pasti naik gitu ya, baik dari PPH, PPN. Kemudian juga PNBP, karena beberapa juga ada yang terkena PNBP. Dan begitu dia berhasil mengekspor barang-barangnya, tentunya devisa masuk ke negara kita. Itu juga naik. Dan memang satu poin yang terakhir tadi pertanyaannya berkaitan dengan pengetatan di negara-negara tujuan. Nah, kalau ini memang sangat dinamis sekali. Setiap negara bisa mengatur perdagangan di masing-masing negara. Nah, itu harus kita selalu monitor, gitu ya. Seperti negara kita juga misalnya kemarin membuat aturan mengenai ekspor CPO, gitu ya. Kemudian kita mengatur importasi garam misalnya. Kemudian kita mengatur importasi baja. Jadi kalau bagaimana negara-negara tujuan itu yang harus kita monitor karena tiap negara pasti beda-beda. Tapi yang jelas juga tadi sudah saya jelaskan mengenai adanya efek dari kondisi geopolitik gitu ya, karena adanya sedikit suasana yang memanas di Rusia dan Ukraina, dan kebetulan sekarang juga antara Taiwan dan Cina mulai ada ketegangan. Itu juga sedikit mempengaruhi, tapi semua kelihatannya karena kita di posisi netral, jadi mudah-mudahan tidak begitu berefek. Itu mungkin ya yang bisa saya jawab. Mungkin kalau ada hal yang perlu penjelasan lebih lanjut, dan salah satu yang tadi juga saya sampaikan, kita ada industri-industri yang memang sebagian besar ada di Provinsi Banten. Kita punya industri rafinasi untuk gula, itu kebetulan dari kalau nggak salah ada sekitar 8 atau 9 industri yang di Indonesia, dan hampir 6 atau 7 ada di Provinsi Banten. Nah, itu juga meningkatkan pertama tentunya import bahan bakunya, kemudian hasilnya juga tentunya dari kita, dan tadi efeknya adalah berkaitan dengan tenaga kerja dan pajak-pajak terkait dengan PPH perorangan. Begitu, Mbak Ayu. Siap. Terima kasih, Bapak. Terima kasih kembali. Silahkan kalau ada yang lain. Boleh terkait perpajakan, bisa ke anggaran. Izin Pak, mau nanya. Silakan, Mas Aldi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi dari Banten Info. Sebelumnya terima kasih kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia perwakilan Banten ya, sudah mengadakan press and conference PBN Regional Banten dan multimedia update implementasi kebijakan fiskal pemerintah di tahun 2022. Nah, tadi dari pemaparan saya ingin bertanya, ini pertanyaan cukup simpel sih Pak. Jadi beberapa hari belakangan ini kan sudah ramai ya, soal info kenaikan bahan bakar minyak atau BBM, apalagi kenaikan harga Pertalite yang pastinya
membuat masyarakat menengah ke bawah itu akan mengurangi konsumsi barang lainnya gitu ya. Kemudian juga inflasi tinggi, kemudian harga kebutuhan pokok juga tinggi. Gitu ya. Nah, kira-kira kontribusi real yang bisa dilakukan oleh Kementerian Keuangan, terutama dari bea cukai, pajak, kemudian perbendaharaan maupun lelang untuk mengurangi dampak negatif kepada yang masyarakat menengah ke bawah, agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya bukan hanya sekedar angka-angka, itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Itu kelihatan defense. Terima kasih Mas Aldi dari Banten Info. Mungkin saya harus minta bantuan Pak Dodi ini dari Kanwil Perben. Yang kira-kira pertanyaan tadi, ini kecenderungannya ya, sebetulnya karena kemarin sudah ada pembicaraan mengenai pengurangan subsidi gitu ya di Pertalite gitu ya, karena diharapkan semua menggunakan Pertamax. Bagaimana efeknya dengan konsumsi barang-barang lain? Apakah masyarakat harus mengurangi atau mungkin ada kebijakan lain dari pemerintah? Pak Dodi atau teman-teman dari perbendaharaan? Oke, makasih Pak Rahmat tadi untuk menjawab Mas Aldi ya dari Banten Info. Ada yang terkait apa sih gitu ya, yang intervensi yang dilakukan pemerintah itu terkait potensi tadi ya, inflasi yang naik, yang efeknya ke harga naik. Sebenarnya sudah dilakukan di beberapa tahun belakangan, termasuk tahun ini, adalah yang tadi bantuan langsung tunai itu termasuk intervensi kita, intervensi pimpinan, ya, intervensi APBN terhadap bagaimana membuat daya beli masyarakat itu tidak terganggu, ya. Salah satunya yang jelas ada misalnya dana desa. Dana desa itu yang diserahkan ke desa itu 40% itu mandatori untuk bantuan langsung tunai. Yang tadi untuk menjaga itu sebenarnya. Ya, kalau dilihat dari tadi di slide berapa tadi yang terkait PC Pen ya. Ada slide berapa, Mbak? Yang terkait PC Pen. Ya. Terus. Nah, itu kalau di klaster pelindungan masyarakat itu adalah intervensi pemerintah sebenarnya APBN untuk menjaga daya beli masyarakat agar bisa tetap terjaga. Itu Mas Aldi, salah bentuknya. Makanya ketika ada subsidi yang dikurangi, ada pergeseran ke arah perlindungan masyarakat dalam bentuk ini, ada PKH, kartu sembako, BLT yang disalurkan langsung kepada masyarakat. Itu sih Mas Aldi, intervensi dari APBN terkait bagaimana agar daya beli masyarakatnya tetap terjaga. Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Terima kasih Mas Aldi. Silakan jika ada yang lain. Bapak Ibu mungkin apabila masih ada tanggapan kami persilahkan. Baik, apabila sudah tidak ada, kami lanjutkan saja ya untuk mengabadikan acara kita pada pagi hari ini. Mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Kepada Bapak dan Ibu mungkin bisa untuk mengaktifkan kameranya. Langsung saja ya, saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Baik.
Demikian acara konferensi pers APBN kita dan fiskal regional Banten tahun 2022. Dengan diadakannya acara ini, semoga kita bisa menambah informasi mengenai kondisi APBN dan fiskal regional Banten. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, serta memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama berlangsungnya acara. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Terima kasih Fira. Pak Rahmat, Pak Dodi, Sami, Bapak Ibu terima kasih semuanya. media, terima kasih banyak. Terima kasih Oke, teman-teman dari Pemda, Pemprov, Jili, terima kasih. semuanya media. Terima kasih. Rahmat, terima kasih. Sama-sama. Bu Nuni. Ya, sama-sama.